Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Lembaga Perekonomian Syariah kelas A, program studi akuntan syariah tahun 2021 yang beranggotakan Fathul Ilmi 4319074, Rosi Akyuning Brilianti 4319075, Muhammad Irfanul Haq 4319085, Iva Rahma Salsabila 4319086. Presentasi yang akan kami sampaikan pada kali ini yaitu Pegadaian Syariah. Poin pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu pertama, konsep dasar Pegadaian Syariah, yang kedua, dasar hukum Pegadaian Syariah, yang ketiga, tujuan dan manfaat Pegadaian, yang keempat, akad dan produk dalam Pegadaian Syariah, yang kelima, ada perbedaan gadai syariah dan konvensional. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang konsep dasar Pegadaian Syariah. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sejarah Pegadaian. Perkembangan lembaga pegadaian dimulai dari Eropa, yaitu negara-negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan usaha pegadaian di Indonesia diawali pada masa awal masuknya kolonial Belanda, yaitu sekitar akhir abad ke-19, oleh sebuah bank yang bernama Bank Van Landen. Pada zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha dinas pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi perusahaan negara atau PN. Pegadaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 PRP 1990. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1969, PN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan atau Perjan. Kemudian pada tanggal 10 April 1990, Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum atau Perum Pegadaian. Poin yang kedua yaitu dasar hukum Pegadaian Syariah. Landasan hukum Pegadaian Syariah sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan hukum Pegadaian Syariah juga mengacu pada syariat Islam. Terdapat 3 landasan hukum Pegadaian Syariah, yaitu Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad. Al-Quran adalah kitab suci yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada hadis. Hadis adalah semua berita yang asalnya dari ucapan, perbuatan, takrir, dan sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad adalah sumber hukum yang berasal dari pemikiran dan pertimbangan yang matang para ahli agama. Poin yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat Pegadaian Syariah. Tujuan Pegadaian Syariah yaitu 1. Turut melaksanakan program pemerintahan. Yang kedua, pencegahan praktik ijon pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga, pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial. Yang keempat, membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah. Yang kedua ada manfaat Pegadaian Syariah. Manfaat Pegadaian Syariah ada 2, yaitu manfaat bagi nasabah dan manfaat bagi perusahaan pegadaian. Manfaat bagi nasabah yaitu di mana tersedianya dana dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan kredit atau perbankan. Yang kedua, manfaat bagi perusahaan pegadaian, yaitu di mana perusahaan mendapatkan penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang keempat, ada akad dan produk dalam Pegadaian Syariah.
Akad yang digunakan dalam gadai syariah ada 5, yaitu akad musyarakah amwal al-inan, akad ijaroh, akad bai muqayyadah, akad mudharabah, dan akad qard al-hasan. Yang pertama ada akad musyarakah amwal al-inan. Akad musyarakah amwal al-inan adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi hasil, berbagi kontribusi, berbagai kepemilikan, dan berbagai resiko dalam sebuah usaha. Yang kedua ada akad ijaroh. Akad ijaroh adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seorang menjual manfaat barang. Yang ketiga ada akad bai muqayyadah. Akad bai muqayyadah adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang agar harta benda yang dimaksud mempunyai manfaat produktif, misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Yang keempat ada akad mudharabah. Akad mudharabah adalah salah satu akad yang dilakukan oleh pemberi gadai dengan pihak penerima gadai atau murtahin. Pihak pemberi gadai atau rohin, atau orang yang menggadaikan harta bendanya sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Maksud akad ini adalah pihak pemberi gadai akan memberikan gadai hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjamnya dilunasi. Yang terakhir ada akad qard al-hasan. Akad qard al-hasan adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Selanjutnya ada produk yang ada di pegadaian syariah. Yang pertama ada arum haji, yang kedua ada tabungan emas, yang ketiga ada multi pembayaran online, yang keempat ada mulia, yang kelima ada konsinyasi emas, yang keenam ada ron, yang ketujuh ada amanah, yang kedelapan ada arum BPKB. Poin yang kelima yaitu perbedaan pegadaian syariah dan konvensional. Pegadaian syariah, biaya administrasi berdasarkan barang, sedangkan di pegadaian konvensional, biaya administrasi berupa persentase yang didasarkan pada golongan barang. Di pegadaian syariah, 1 hari dihitung 5 hari, sedangkan di pegadaian konvensional, 1 hari dihitung 15 hari. Pegadaian syariah jasa simpan berdasarkan simpanan, sedangkan pegadaian konvensional sewa modal berdasarkan uang pinjaman. Dalam pegadaian syariah, apabila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat. Sedangkan pada pegadaian konvensional, apabila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dilelang kepada masyarakat. Di pegadaian syariah, maksimal jangka waktu 3 bulan, sedangkan pada pegadaian konvensional, maksimal jangka waktu 4 bulan. Selanjutnya yaitu kelebihan pegadaian syariah, yaitu uang hasil dari penjualan tidak diambil oleh nasabah tetapi diserahkan kepada lembaga SIS. Sedangkan pegadaian konvensional, kelebihannya yaitu hasil lelang tidak diambil oleh nasabah tetapi menjadi pemilik pegadaian. Jika ada yang ingin dipertanyakan atau ingin menyanggahi, silahkan bisa langsung ke WA grup saja ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.